walaupun tidak baku. Misalnya di sore hari mereka akan berkumpul terus menghiasi gerobak, lalu mulai turun itu jam berapa. Bahkan kalau menurut Pak Ahmadi dulu itu ada seperti bendera hijau di setiap titik akhir rumah yang akan mereka berhenti. Jadi titik hijau itu akan ditancapkan bendera hijau sebagai penanda besok rumah itulah yang akan menyediakan sahur bagi pemuda-pemuda yang membangunkan sahur ini. Tapi itu di masa dulu, sekarang tidak ada lagi untuk seperti itu. Kalau nggak berlangsung sampai sekarang. Berarti lebih kepada mungkin nanti diskusi. Diskusi lebih lanjut. Atau kita bilang lagi. Baik, terima kasih Bu Pudensia atas masukannya, dan Bapak Ibu sangat berarti sekali masukan-masukan ini sebagai penguatan dari kajian ini. Tentunya apa yang menjadi masukan-masukan tadi akan coba kami perbaiki dalam penulisan kajian ini. Terima kasih dari kami dan juga Bu Yuli di sini juga membantu Bu ini. Kami balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, Bu Yuli. Jadi nambah nih. Ya, jadi nambah apanya ya bebannya. Bingung pada doma ini. Sebenarnya boleh nih Bu ya, bahwa kan sejak awal kita sudah konfirmasi ke pihak Inhil itu bahwa dulu kalau datuk-datuk pernah ingat ada nama seniman itu kan Pak Yazid. Itu pelopor awal-awal. Jadi memang ini seni sebenarnya awal-awal di peristiwa membangunkan sahur itu. Kemudian Bapak Yayan ya, Yazid. Boleh saya tanya Bu Puden? Iya Pak. Mau nanya ke Bu Puden, kan saya juga meneliti. Nanya apa Pak? Saya mau nanya Bu ya. Lama-lama. Kan tadi ada diskusi dari ini hilangkan, bagarakan ini hilangkan, kita dimunculkan pengantin sahurnya. Kan nanti ada konsep orang meneliti indigenous itu. Indigenous ini sejauh mana? Ini bukan hanya masalah etika secara kultural aja. Ini kan antara kepentingan yang pragmatis, ini kasarnya ya tanda kutip, dengan persoalan ideal indigenous itu. Sehingga kan seolah-olah di Banjar tuh bagarakan itu kan sangat lokalitas, di sini juga, tapi kan indigenous itu di mana gitu? Silakan Bu. Ya, mungkin ada dua. Ini pertimbangan nanti kan buat penelitian juga. Iya. Nah. Ada, kalau pertama persoalan yang soal nama ya. Biasanya kalau nama silakan aja sih, apakah bagarakannya masih mau dimasukkan atau tidak, itu diskusi kelompok lah, apakah mau etik emik gitu ya. Orang masyarakat lebih kenal dengan istilah apa gitu kan. Mereka pemilik gitu kan, komunitas itu pemilik itu mau mengatakan upacara atau apa kebiasaan ini sebagai apa ini, barang ini akan kita sebut apa? Apakah cuma pengantin sahur ataukah bagarakan gitu ya? Dalam kolom borang itu kan ada nama tertentu, kemudian ada nama lain. Jadi bebas sekali. Boleh saja, misalnya ada yang mengatakan hanya pengantin sahur, tapi ada yang mau mengatakan bagarakan. Jadi bisa ada kemungkinan kalau soal nama saja. Dalam arti seperti itu bisa ambil etik, emik gitu ya. Nah, cuma kalau persoalan tadi mengenai indigenousnya, maka kita kan berbicara mengenai asal usul. Di sana kita berbicara mengenai migrasi juga ya. Migrasi itu tentu kita masih punya data juga. Apakah migrasi itu disebabkan karena sebetulnya orang Banjarnya yang pindah ke Inhil, atau ada maestro Banjar begitulah katakanlah Mamanda pindah ke Inhil, kemudian dia membentuk satu sanggar, kemudian lalu mulailah dikenal Mamanda di Inhil, kemudian mempengaruhi juga jenis-jenis WBTB yang lain atau karya yang lain gitu ya. Nah ini perlu satu hal perlu dibicarakan, atau dia merupakan residu gitu ya, residu dari satu bagian yang lebih besar gitu ya. Jadi tidak terlalu mudah ya untuk mengatakannya Pak ya. Jadi memang
kita mungkin perlu ada kajian terlebih dahulu mengenai itu untuk bisa mengatakan indigenous-nya seperti apa. Kadang-kadang ketika kita mau mengatakan pun indigenous-nya dari satu tempat gitu, satu wilayah, kemudian lewat masa lagi, kemudian kita menemukan referensi atau data baru, bisa juga itu jadi berubah kan? Ya. Seperti misalnya kita mengatakan Mamanda itu asal dari Kalimantan gitu, Kalimantan Selatan. Sampai hari ini mungkin kita mempercayainya demikian, karena penelitian ATL juga ada di memang Mamanda dari sana, kemudian dia bermigrasi ke beberapa. Tetapi kan bisa saja ketika kita ke Malaysia, dia ternyata ada juga data baru, kemudian kita akan melihat tahunnya berapa itu. Induknya dari bangsawan juga. Persis, dari bangsawan, tapi udah agak berbeda ya, sudah berubah. Kan juga ke Opera, juga ke Dardanella ya, gitu, yang kemudian jadi ke Lenong dan sebagainya sekarang. Tapi itu kan satu jalur yang panjang sekali yang dilalui. Tapi kalau untuk pengusulan BBTB tidak perlu sejauh itu sih. Tidak perlu sejauh itu, asal saja kita dapat mempertanggungjawabkan saja bahwa benda ini, karya ini sudah 50 tahun lah minimal. Di luar 50 tahun memang masuknya di kajian lah, kajian kita sendiri untuk itu. Kalau di BBTB tidak terlalu di sana. Tapi tadi yang saya sampaikan itu apakah mayor atau minor perbaikannya itu yang penting. Kasih. Makasih Bu. Baik, makasih Bu Puden atas penjelasan dan juga keterangannya bahwa mungkin untuk kata bagarakan tetap dipakai aja dulu nah. Terus untuk domain kita centang aja beberapa gitu kan. Seni, kemudian tradisi lisan gitu. Ada triknya. Nanti biar tim penilai yang mengarahkan. Karena ujung-ujungnya nanti diarahkan, direkomendasikan untuk ke situ. Itu. Dan juga Pak Lono kan juga sampaikan ini bukan masalah untuk klaim kepemilikan, tapi sertifikat itu sertifikat penetapan, bukan kepemilikan. Jadi tidak ada persoalan kalau misalnya ada bagarakan gitu-gitu kan. Cuma nanti keterangannya barangkali inhil itu betul itu ya. Ada penjelasan keterangan untuk daerah atau lokasi persebarannya. Baik, bagaimana Pak Denny? Nanti kita undang aja tuh untuk apa? Untuk ke Inhil ya, ke Pulau Palas dan juga Sungai Luar. Karena memang kalau tak mengalami peristiwanya agak payah memang menjelaskannya. Tapi puasa tahun depan. Iya, karena dia memang momentum tuh Pak. Ini memang awal-awalnya kita juga pesimis gitu kan, Ya. pesimis terhadap peristiwa itu. Tapi setelah melihat antusias dari masyarakat itu banyak persepsi-persepsi kita kemudian berubah. Tapi juga banyak hal-hal lain yang kita khawatirkan. Misalnya di situ juga banyak bencong-bencong yang memang berkeliaran gitu kan. Karena muanya memang itulah pakar-pakar muanya yang Pembinaan ada bencong banjir. banjir. Yang itulah. Jadi memang kalau untuk siap sedianya Pak Ahmadi, Pak Jula itu untuk TIJ tadi misalnya lebih diarahkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, karena juga momennya juga di bulan Ramadan, itu sangat siap sekali mereka untuk itu dan menerima masukan itu. Bahkan mereka akan melakukan pertemuan-pertemuan khusus untuk bagaimana perayaan itulah ya. Pak Saran di tahun depan itu lebih meriah dan ya, lebih meriah dan bisa mendatangkan banyak-banyak kunjungan dari pihak-pihak luar terutama. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Kita berlanjut ke sesi. Kita lanjut ke ke sesi yang berikutnya. Ini ya nih memang betul. Ada perubahan lagi. Boleh revisi. Boleh revisi. Ya. Kapan terakhir? Kami terakhir. Iya, Bang Ipul terakhir. Tutup. Biasa gitu. Suwe dengan. Ini langsung lulus nggak nanti? Masuk UNESCO langsung. Orang meja hijau, ini meja biru. Ada
Baik, kita berlanjut ke tim yang keempat. Ini ada Pak Sahyarwan Zam dan juga Ibu Tania yang akan presentasi hasil kajian budaya untuk lokasinya di Kabupaten Kuantan Singingi. Tepatnya lokasinya ada di Kenegerian Kota Tua Basrah. Itu tentang buah golek. Ini suruh baca dulu atau langsung ke mana? Ini minggu depan gua bisa selesai. Silakan Om Jar. Politik itu sengaja tuh. Nggak sempat koreksi ya. Saya sengaja tak kepikiran itu supaya tak dicoret-coret orang deh. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin kami mau memaparkan hasil kajian dari penelitian untuk buah golek, di mana buah golek ini adalah kue pulut goreng non molek dari Kenegerian Kota Tua Basrah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Baik, kita mulai untuk definisinya. Sebenarnya varian nama dari buah golek ini untuk penyebutan di masyarakat itu ada dua. Yang pertama ada bagolek dan yang kedua adalah buah golek. Kenapa kami lebih cenderung memilih buah golek? Karena sepertinya buah golek itu lebih ke kata benda, karena bagolek itu didefinisikan dengan kata kerja karena dia menggolek-golek. Jadi buahnya, kuenya ini membentuk begolek ini karena dia diguling-guling di telapak tangan. Jadi buah golek adalah sejenis kue tradisional masyarakat Kenegerian Kota Tua Basrah, berbentuk bulat lonjong, dibuat dengan cara digolek-golek atau diguling-gulingkan di telapak tangan, yang berbahan dasar dari tepung atau padi pulut merah atau putih. Jadi ada dua varian. Diisi dengan parutan kelapa dengan bercampur gula putih lalu digoreng. Ada beberapa keunikan dari buah golek ini. Yang pertama adalah peran perempuan, di mana peran perempuan ini mencerminkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi pembuatan kue tradisional dan perannya atas dasar gizi dan makanan yang dimaknai sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Kemudian keunikannya adalah proses turun-menurun, karena maestro atau narasumber yang kami wawancarai itu sudah generasi kesekian. Beliau itu mendapatkan ilmu dari pembuatan kue ini dari orang tuanya, dari emaknya. Dan maestro kami ini berusia 85 tahun. Kemudian juga buah golek ini terbuat dari bahan alami, yaitu pulut putih, pulut merah, gula, parutan kelapa. Dan memiliki teksturnya lembut tapi kenyal. Khasnya itu dia lembut tapi kenyal walaupun dia sudah digoreng. Kemudian ada rasa manis dan beraroma karamel. Kemudian kue ini menjadi rebutan pada Sasampe atau Jambai di Ayayonom di Kuantan Singingi di Basrah. Iya, bahasa bagus. Ayoyonom. Ayayonom. Belajar Kayaknya orang situ. Kemudian budaya pembuatan kue buah golek di Kenegerian Kota Tua Basrah ini merupakan sebuah domain karya budaya dalam bidang kemahiran pembuatan makanan tradisional. Kemahiran makanan tradisional kue buah golek di Kenegerian Kota Tua Basrah ini sampai saat ini dalam kondisi bertahan secara alami. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan tradisi budaya lain yang membutuhkan makanan ini. Dan di sisi lain juga bukannya kondisi ini bertahan tidak dirundung ancaman dan tantangan, memang ada, tetapi buah golek ini banyak digunakan di beberapa perayaan. Kemudian buah golek ini yang terbuat dari tepung pulut merah itu lebih disukai karena memiliki
tekstur yang menarik dan warna. Varian warna yang lebih menarik dan rasanya lebih lemak. Dibandingkan buah golek dari tepung putih. Hal ini tapi tergantung dengan selera dan kesukaan masing-masing individu atau masing-masing keluarga, karena memang buah golek ini berasal dari tiap-tiap rumah dan puak persukuan di Basrah. Karena juga tersedianya bahan-bahan ini ada di tempat penyimpanan atau terkadang belinya dari antar suku, karena mungkin tidak semua rumah atau tidak semua suku ada padi pulut putih atau padi pulut merah. Kajiannya ini kami melalui observasi, wawancara, dan secara literatur, juga ada kajian sejarah. Lalu narasumbernya sudah lebih dari 50 tahun, seperti yang saya bilang tadi, atas nama Nenek Sinar dari usia 85 tahun. Kemudian buah golek juga sudah dimakan dan dibuat oleh nenek itu dari kecil. Buah golek ini juga selalu ada pada jadi makanan tradisi di pernikahan, acara hitanan atau sunat, terus doa madang. Doa madang ini adalah ketika puak persukuan itu turun bibit, turun ke ladang untuk menanam atau memanen. Ya, menanam atau memanen. Jadi doa sebelum turun ke ladang. Kemudian ada pada pacu jalur dan penempatan pada sasampe dan jambai di perayaan Ayayonom. Berikut adalah dokumentasi dari Nenek Sinar, Nenek Marisam, dan Nenek Ermayulis yang selain jilbab biru, karena jilbab biru adalah generasi kedua dari Nenek Sinar, anak dari Nenek Sinar, yang turut membuat